Kisah dari Provinsi Riau. Kota Dumai adalah salah satu kota penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau. Awalnya, Dumai hanyalah sebuah dusun yang berubah menjadi desa. Dumai terus berkembang pesat hingga menjadi kecamatan di bawah Kabupaten Bengkalis. Dengan pesatnya perkembangan dan pembangunannya, tahun 1999 berubah menjadi Kota Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai timur Sumatera yang menghadap ke arah selatan Malaka, yang merupakan salah satu lalu lintas pelayaran tersibuk di dunia. Konon ada sebuah legenda di Kota Dumai yang dikenal legenda Putri Tujuh. Legenda ini mengisahkan tentang asal mula nama Kota Dumai. Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang cantik rupawan, yang dikenal dengan sebutan Putri Tujuh. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra. Wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagai delima. Alisnya bagai semut beriring. Rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Suatu hari, ke-7 putri itu sedang bermain di Lubuk Sarang Umai. Mereka asyik berendam dan bersenda gurau di sungai tersebut. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Ia adalah Pangeran Empang Kuala yang kebetulan melewati sungai tersebut. Sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Gadis cantik di Lubuk Umai, cantik di Umai. Ya, di Umai, di Umai. Rupanya, sang pangeran jatuh cinta kepada sang Putri Mayang Sari. Pangeran pun berniat untuk meminangnya. Aku harus meminangnya. Gadis cantik itu harus menjadi istriku. Beberapa hari kemudian, sang pangeran mengirim utusan untuk meminang Putri Mayang Sari. Utusan tersebut mengantarkan tepak sirih sebagai pinangan adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pinangan itu pun disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Sesuai adat yang berlaku di kerajaan Seri Bunga Tanjung, pihak perempuan harus memberi balasan pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Kami datang kemari atas perintah Pangeran Empang dari Kerajaan Empang Kuala. Kami diminta menyerahkan pinangan pangeran. Terima kasih sudah bertandang ke kerajaan kami. Ratu Cik Sima mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar di antara 7 buah combol yang ada di dalam tapak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Sampaikan salam kami, dan ini combol balasan kami. Terima kasih, Ratu. Kami mohon izin. Mengetahui pinangan pangerannya tidak sesuai yang diharapkan, utusan tersebut ketakutan menghadap kembali kepada sang pangeran. Apa? Berani-beraninya dia menolak pinanganku. Sang pangeran sudah tidak peduli lagi adat yang berlaku di negeri Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Siapkan semua prajurit. Kita akan menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Maka, pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Cik Sima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula sang ratu membekali ke-7 putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Selesai menyembunyikan ke-7 putrinya, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, negeri Seri Bunga Tanjung kalah perang. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Di suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai dan berlindung di bawah pohon-pohon bakau.
Namun, secara tiba-tiba mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas menahan sakit langsung bertanya. Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Mendengar penjelasan utusan Ratu Cisima, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Setelah Pangeran Empang Kuala dan pasukannya kembali ke kerajaannya, esok harinya Ratu Cisima segera mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Namun alangkah terkejutnya Ratu Cisima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka meninggal karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sampai kini, pengorbanan Putri Tujuh itu tetap dikenang dalam sebuah lirik berjudul Putri Tujuh. Lirik tersebut sampai sekarang dijadikan nyanyian pengiring tari pulau dan asyik mayang bagi para tabib saat mengobati orang sakit. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.